Gak sedikit orang yang beranggapan RAM itu gak ngaruh ke performa ponsel. Yang penting tuh prosesor. Emang ya prosesor tuh penting karena itu tuh otaknya. Tapi RAM juga ngaruh ke performa. Soalnya rata-rata yang bilang RAM gak ngaruh ke performa karena dia tuh cuman lihat besar berapa gigabyte doang. Tanpa tahu seluk-beluk si RAM tersebut. Oke, di sini Fadil langsung aja kita bahas lebih lanjut. Kita bahas yang mendasarnya dulu adalah masalah ukuran atau kapasitas RAM. Karena emang masalahnya yang di iklan atau mbak-mbak sales atau di kotak pembelian tersebut, rincian dari RAM tuh gak disebutin ya, rata-rata ya 4GB, 6GB, 12GB, dan pokoknya kayak gitu. Dan ya, buat pengen lihat rinciannya tuh harus di situsnya langsung atau lewat aplikasi. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak aplikasi yang bisa dibuka. Kita kesampingkan dulu ya masalah prosesor dan sistem software. Kita hanya lihat dari kapasitas RAM-nya aja, besaran RAM. RAM itu tempat kita buat buka berbagai aplikasi. Misal ada aplikasi A sampai Z yang udah kita buka dan kita jalanin. Kayak jadi ditekenin lagi, sekali lagi, digaris bawahin, RAM itu adalah sebagai tempat, sebagai wadah, sebagai akses berbagai aplikasi, berbagai kegiatan, berbagai pesta dijalankan. Jadi kalau misalkan si bos, si prosesornya mau menjalankan atau membuka aplikasi dan RAM-nya misalkan burik atau nggak ada, itu ya percuma gimana mau jalan sebuah sistem gitu. Jadi jangan sepelekan RAM sebagai tempat adanya berbagai kegiatan macam aplikasi. Otak jelek percuma dan RAM jelek juga percuma. Jadi harus sama-sama bagus dan balance. Semakin gede tempatnya, semakin banyak kan aplikasi dan berbagai kegiatan yang bisa ditampung. Terus pasti gak dikit ya dari kalian yang ngalamin udah buka berbagai aplikasi dari sekian gigabyte RAM, kalian tuh pasti ya pas buka aplikasi baru, lalu balik lagi ke aplikasi yang sebelumnya udah dibuka, kadang balik lagi dari awal, start lagi dari awal, gak ngelanjutin apa yang udah dibuka sebelumnya. Karena kapasitas RAM-nya tuh udah penuh, harus gantian, gak bisa dipaksain. Mau RAM-nya ditambahin, ya gak bisa, karena ponsel tuh bukan PC yang bisa ditambah seenaknya kita ya, mau jadi 8GB dan 16GB. Ponsel tuh gak bisa, jadi kalau misalkan emang mau gede ya harusnya kalian beli yang kapasitasnya lebih gede di awal. Lalu kalau misalkan kalian baca di internet berbagai cara tentang membesarkan kapasitas RAM, itu bohong. Bohong banget, jangan percayalah. Terus pasti kalian ada yang beranggapan, ya udah sering nutup aplikasi aja lah biar RAM-nya kosong. Itu tuh salah. Saya pernah bahas ini ya, kalau misalkan kalian sering serba nutup semua aplikasi begitu HP mau disimpan, di lock atau didiemin, malahan kalau kalian melakukan seperti itu dan mau pakai ponsel itu, terus kalian buka lagi aplikasi yang sebelumnya udah ditutup, loadingnya jadi lama lagi dan malah jadi boros ke baterai. Karena semua aplikasi dan game tuh pasti menguras baterai dan menguras tenaga tuh pas pertama kali dibuka, pas pertama kali dinyalain. Jadi kalau misalkan kalian sering melakukan itu, malah jadi boros ke baterainya. Dan ya emang prinsipnya tuh kayak gitu ya, mau mesin mobil, motor, kulkas, AC, ponsel, aplikasi ponsel, pertama kali dinyalain tuh pasti itu yang paling nguras tenaga, paling nguras baterai itu pasti. Jadi gak usah rajin-rajin nutup aplikasi, gak usah diserba di swipe, serba ditutup tuh gak usah, gak penting gitu. Lalu pasti nyambung ke masalah apakah kalau misalkan kita beli ponsel dengan RAM yang lebih besar itu berarti lebih boros? Enggak, jawabannya tuh enggak boros. Emang pasti RAM itu membutuhkan daya ya untuk bekerja. Tapi semakin besar RAM itu enggak semakin boros baterainya. Boros atau enggak itu tergantung pemakaian kalian. Kayak tadi sebelumnya, kalau misalkan pemakaian kalian sering nutup-nutup aplikasi, mau RAM 4GB atau 10GB atau 1GB tuh pasti boros-boros aja sama gitu. Ambil contoh kayak gini nih, misalkan kalian punya dua ponsel yang merek dan modelnya sama, tapi dua-duanya tuh punya varian RAM yang berbeda. Dan kalian tuh menjalankan dan menginstall aplikasi yang sama, katakanlah 5, dan berjalannya sama, dioperasikan sama, pasti konsumsi dayanya juga sama karena pemakaian kalian yang sama. Bukan berarti RAM 8GB tuh yang di satu ponsel bakal lebih boros dibanding yang 4GB, nggak gitu. Sekali lagi, itu tergantung pemakaian kalian. Yang bikin masalah beda ke pemakaian baterainya adalah masalah jenis RAM-nya yang bakal ngaruh ke performanya juga. Yaitu adalah masalah DDR. Saya yakin nih, orang yang bilang RAM tuh gak ngaruh ke performa, dia tuh gak pernah atau gak tahu masalah DDR atau KDR, gak tahu masalah DDR 1, 2, 3, 4, 5 yang punya tuh cuma 8GB, 4GB, 12GB, oh bagus, 1GB jelek, pasti taunya gitu doang. DDR itu kepanjangan dari Double Data Rate.
Saya nggak akan jelasin teknisannya banget ya, karena cari aja lah di Google tuh banyak penjelasannya sendiri lah. Singkatnya yang pengen saya jelasin salah satu dari maksud DDR itu adalah tingkatan kecepatan dari si RAM buat baca data, buat jalanin perintah, itu tuh punya tingkatan tersendiri. Sama kayak tipe penyimpanan di ponsel kayak eMMC, ada UFS, dan itu tuh kan punya kecepatan baca data yang beda. Kayak gitu. Saya langsung kasih aja nih, ada data dari sebuah manufaktur yang selalu membuat RAM ponsel, yaitu adalah Samsung. Ini ada perbandingan dari DDR5, DDR4X, dan DDR5. Dan bisa kalian lihat lah, punya speed beda masing-masing. Dan nggak cuman masalah kecepatan baca data doang ya. RAM DDR5, kalian bisa lihat, itu lebih irit daya sampai 45% dibandingkan generasi sebelumnya. Itu pasti RAM DDR4, DDR5, masalah konsumsi daya dan masalah kecepatan jalanin data, jalanin perintah, jalanin aplikasi itu tuh pasti beda gitu. Jadi RAM itu sangat mempengaruhi performa, sangat. Kecuali Anda hanya bahas mengenai kapasitas RAM-nya aja. Itu pun si RAM-nya punya jenis yang sama. Lalu kalau misalkan ada dua ponsel beda merek tapi speknya serupa, kalian bisa lihat apakah jenis RAM-nya beda atau sama. Kalian bisa lihat di situs official-nya, biasanya ada. Kalaupun misalkan nggak ada, kalian bisa baca di Google atau misalkan tanya langsung chat ke customer service-nya, pasti mereka bisa jawab. Emangnya masih bisa dikatakan jarang banget sekarang yang ponsel satu model tapi punya varian RAM yang jenisnya beda, bukan kapasitasnya doang. Tapi tentunya teknologi itu gak akan stagnan doang. Gak akan cuman gitu-gitu terus. Contohnya Poco F2 Pro yang punya dua kapasitas RAM yang berbeda, tapi jenisnya juga beda. Nah, performa dan konsumsi daya di Poco F2 Pro RAM 6GB pasti beda dengan 8GB. Dan video ini tuh bukan maksud buat kalian harus selalu beli ponsel dengan spek maksimal ya. Misalnya ada ponsel X yang satu RAM-nya 2GB DDR3, misalkan yang satu lagi si modelnya yang paling mahal yang RAM 6GB tapi DDR4. Langsung kalian dengan menonton video ini bukan berarti harus beli yang varian tertingginya, enggak. Karena semua itu balik lagi ke kebutuhan kalian. Sekiranya emang kebutuhan kalian tuh berat ya, intens banget dan pemakaian ponselnya cukup jangka waktunya tuh panjang, kalian pasti wajib beli yang speknya yang maksimal, karena biar future proof lah. Takutnya misalkan kalian pemakaiannya tuh semakin lama semakin kuat dan misalkan ada aplikasi atau game baru yang emang speknya tuh harus tinggi. Tapi kalau misalkan pemakaian kalian tuh ya ringan-ringan lah, kalau misalkan game pun ya game kasual dan berat pun ya jarang, cuman buka WhatsApp, YouTube dan sebagainya, beli base model yang paling rendah juga gak apa-apa. Apalagi kalau misalkan kalian tipe orang yang kayak saya yang beberapa bulan juga ganti ya, buat ganti ponsel baru, karena ya pengen nyoba teknologi barunya, jadi kalian nggak usah beli yang mahal-mahal. Seperti itu. Takutnya kalau misalkan selalu maksain beli yang speknya maksimal, nanti jatuhnya ya mubazir. Oke, jadi cukup sekian ya video obrolan kali ini. Jadi jangan ya sembarangan misalkan RAM ini percuma, RAM itu percuma, kalau kalian misalkan nggak punya dasar. Jadi ya banyak-banyak baca lah, karena baca tuh gampang, tinggal kemauan kalian mau atau enggak buat baca, ya. Dan ya jangan lupa ya buat komen, like, share, subscribe, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video dan obrolan lainnya, oke? Di sini Fadil, peace out.